Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, saya akan memberikan contoh dari penerapan penggunaan Blade. Jadi, penggunaan Blade ini akan lebih mempersingkat kita menggunakan sintaks-sintaks yang ada pada program kita atau proyek kita. Nah, di sini saya telah membuat roots dari mahasiswa. Di sini saya isikan namanya Tia Kirana Putri, untuk nilainya 75, akan dihitunkan view dari mahasiswa.blade nanti, yang isinya nama dan dari nilai yang telah diisi di sini. Setelah itu, nah di sini contoh penggunaan dari Blade, mempraktiskan sintaks, yang dimana ini merupakan sintaks PHP ya, kita memanggil PHP dari sini, lalu kita hanya cukup menuliskan variabel nama dan variabel nilai yang kita masukkan di dalam tanda kurung kurawal. Lalu, apakah ini terpanggil? Oke. Kita cari mahasiswa. Nah, ini sudah terpanggil, teman-teman. Lalu, selanjutnya, saya ingin menampilkan data ini dengan tulisan Tia Kirana Putri tadi dengan underline atau garis bawah. Bagaimana caranya? Baik, akan saya coba, teman-teman. Di sini kita masukkan langsung tag underline pada roots-nya. Kita jangan lupa save. Lalu kita jalankan. Saat dijalankan, oke, lupa ini slash. Saat dijalankan, maka dia tidak sesuai harapan kita. Maksudnya, kita ingin membuat tulisan Tia Kirana Putri ini menjadi underline, namun tag-nya ini ikut juga gitu ditampilkan. Padahal maksud kita tampilannya itu untuk menggarisbawahi saja. Namun tag-nya ini muncul juga nih. Nah, bagaimana lalu cara mengatasinya? Oke, kita view source dulu ya. Di sini view source titik 2. Oke, coba kita lihat di bagian body. Nah, di sini ada seperti karakter spesial ya, dan LT, U, dan JT. Jadi, artinya teks dari tag underline ini sudah di-encode menjadi HTML entitas. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan kalau kode HTML-nya itu berjalan? Nah, di Blade ini sendiri, caranya kita dengan menggunakan tanda kurung. Maksudnya tanda kurung di sini ya, teman-teman. Tanda kurung, oke. Maksudnya tanda kurung, kita tambahkan tanda seru. Nah, di sini. Oke. Kita jalankan lagi, teman-teman. Oke, sudah bisa ya, teman-teman. Jadi kalau mau mengubahnya itu bukan mengubah di roots ya. Sebentar. Oke. Tag U-nya udah diproses nih. Nih, udah diproses ternyata. Jadi kita kalau ingin memprosesnya, kita dapat menambahkan tanda seru di dalam
variabel ini. Oke, selanjutnya adalah kita ingin menampilkan dari kondisi if-else, teman-teman. Nah, jadi di sini kondisi if-else, kita copy dulu. Oke. Di sini kita masukin di dalam sini langsung ya. Jadi yang kita tambahkan adalah sintaks dari kondisi if-else ini sendiri, teman-teman. Ini if jika nilainya lebih dari 0 dan jika nilainya kurang dari 50, maka kita akan mendapatkan pemberitahuan maaf Anda tidak lulus, dan jika nilai lebih dari 50 dan nilai kurang dari 100, maka akan menampilkan selamat Anda lulus. Lalu di pengaturan dari ini, dari roots-nya, oke, kita tidak memerlukan lagi, ini tadi hanya contoh untuk underline-nya. Di sini kita masukkan nilainya 75 ya, teman-teman, sama kayak tadi. Oke, langsung kita eksekusi. Nah, kalau 75 berarti selamat Anda lulus sudah sesuai dengan kondisinya. Nah, lalu di sini saya ingin memasukkan nilai minus 10. Apakah yang akan terjadi? Kita save. Nah, jika minus 10, dia akan tampil, tetapi di sini tidak akan tampil apa-apa. Tetapi masih seperti ada ini ya, ada yang ditinggalkan jejaknya. Ini adalah div ya, teman-teman. Jadi gimana sih caranya kita itu ingin menghapus pola div ini? Nah, caranya gini teman-teman, aku udah ada kodenya, kita copy-in. Oke. Save. Kita lihat dulu hasilnya, teman-teman. Nah, div-nya sudah hilang. Jadi, di mana sih letak perubahannya? Letak perubahannya itu kita pindahkan penulisan teks tersebut di dalam if. Ini, teman-teman. Nah, div-nya kita masukin di sini. Tadi div-nya itu di dalam kondisi else, if. Oke, selanjutnya kita akan coba nih, selain minus 10, mau mencoba juga jika nilainya 80. Selamat Anda lulus, tetapi di sini tulisannya abu-abu. Mau kita modifikasi, jika lulus itu hijau, jika tidak lulus ya hasilnya merah, dan jika di luar jangkauan hasilnya tidak akan ada apa-apa di tulisan bawahnya, hanya saja tulisannya di sini yang mengikuti, fleksibel. Jadi gimana caranya? Di sini ya teman-teman, kita copy-in. Oke, pada bagian sini nih. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Yang saya tambahkan di sini, kita tambahkan ini sebuah di div kelasnya, kita tambahkan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kondisi. Jika Anda tidak lulus, maka alert-nya itu danger. Jika lulus, alert-nya itu sukses, alias nanti dia akan berwarna hijau. Nah, itu tadi 80 ya, hijau tadi. Coba kalau 50, oke, kayaknya belum berubah nih, teman-teman.
Kayaknya di bawah, oh nggak di bawah 50 teman-teman. Ternyata kita coba di bawah 50 lagi, 37. Oke, ternyata di bawah 50 teman-teman. Jadi warnanya merah, dan kita coba di luar jangkauan tadi, -10, maka dia tidak ada keterangan apapun, tapi di sini tetap dituliskan nilai yang kita masukkan. Itu berhasil. Nah, selanjutnya, jika ini kan tadi kalau -10 tetap kita tuliskan ya gitu. Terus gimana sih mau tambahin lagi bahwa kalau misalnya itu sangat lebih dari jangkauan, misal 101 itu ada tulisan nilai tidak valid, kita bisa tambahkan ya teman-teman di bawah sini. Udah else if, kita tambahin else. Di sini kita kopas aja div-nya. Kalau yang warna, oke, kita minta warna dark. Terus kita tulis nilai tidak valid. Oke. -110 teman-teman. Oke, udah bener nih. Kalau misalnya nilainya nggak valid, -10 atau 110 itu maka tulisannya nilai tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan mencoba kondisi dari switch. Nih, kondisi dari switch yang diubah itu pada bagian bodinya aja. Oke, kondisinya tetap sama ya teman-teman, 110. Terus misalnya dapat 80. Oke, nah baik, di switch ini kita, kalau di switch ini kita kondisinya itu benar-benar pasti ya teman-teman. Jadi aku mau tulisin 75 nih. Kalau 75 dapat apa? Kalau 80 kan nggak masuk kriteria. Nah, 75 itu masuk lumayan. Terus 100 itu masuk sempurna. Nah, selanjutnya perulangan for. Sini kita hanya mengganti di bagian bodinya aja. Oke. Kita save. Nah, di perulangan for ini ya teman-teman, aku mau mengulang tulisan Laravel ini, yaitu kurang dari 5, di mana kalau di perulangan ini, aku tentuin nilai awalnya itu 0. Gitu. Jadi, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan di bawah 5 itu nggak muncul. Jadi ada 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Hitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau udah 5 itu sudah nggak terhitung. Jadi ini udah benar. Selanjutnya, jadi selain bisa kita mengulang tulisan, tentunya kita juga
dapat mengulang alias dapat berhitung gitu, mengulang dari perhitungan. Maksudnya gimana? Jadi kita juga selain huruf, ini juga dapat perulangan angka ya teman-teman. Nah, jadi 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk perulangan count ini juga dapat kita gunakan menggunakan perulangan while, tadi perulangan for, sekarang menggunakan perulangan while. Nah, hasilnya sama, yang berbeda itu sintaksnya. Kalau while dia menggunakan prosedur while, kalau for itu lebih singkat. Oke, selanjutnya untuk tugas. Nah, di tugasnya ini, di tugas, tambahkan satu logika if ke dalam view mahasiswa. Ke dalam view mahasiswa, kita tambahkan satu logika if, terus di mana jika root mengirim variabel nilai sebagai array kosong, tidak ada satupun elemen, tampilkan teks tidak ada data. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan view-nya. Oke, sebelumnya kita tadi inputkan nilai kosong ya. Nanti kita taruh array di sini. Terus, nah di sini saya menggunakan logika if alias for else ya, ke dalam view mahasiswa. Nah, jadi nanti yang akan ditampilkan itu jika variabelnya itu, jika nilainya itu lebih dari 0 dan nilainya juga kurang dari 50 yang kita masukkan, maka nanti akan ada pemberitahuan atau tulisan yang pemberitahuan itu danger. Kemudian jika nilainya lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 100 berarti sukses dan akan menampilkan warna hijau. Nah, ini tadi yang ketentuannya tadi, jika array-nya itu kosong, array di sini ya teman-teman kosong, maka dia akan empty. Nah, empty di sini artinya untuk ini ya, untuk memanggil array yang kosong ini, kosong maka kita masukkan tidak ada data gitu di pemberitahuannya. Langsung aja ini udah di-save mahasiswa. Nah, itu tadi array-nya kosong. Nih. Jadi tulisannya tidak ada data. Terus di sini, jika lebih dari 50 dan kurang dari 100, maka dia sukses. Coba kita masukkan nilai 80. Nah, dia hijau. Oke, terus kita masukkan nilai di bawah 50, 35 misal. Maka dia akan merah. Baik, teman-teman mungkin itu salah satu, itu adalah praktikum pada Blade kali ini, langkah-langkah praktikum, dan juga dari tugas yang ada pada praktikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.